Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, semoga segala aktivitas kita dalam menyampaikan risalah Al-Quran dan As-Sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan bagian dari amalan sholihan yang di akhirat kelak mendapat balasan terbaik, yaitu surganya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah tema Ar-Rayyan yang dirindukan. Ar-Rayyan adalah istilah yang sering kita dengar dan sangat familiar di telinga kita, karena tidak sedikit masjid-masjid kita dinamakan Ar-Rayyan, dan begitupun untuk nama-nama yang lainnya. Oleh karenanya, untuk memahami lebih dalam, marilah kita kaji secara seksama. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, bahwa Ar-Rayyan memiliki arti yang pertama, puas, yaitu sesuatu yang dapat memuaskan hati atau sesuatu yang melegakan hati. Dan yang kedua berarti segar, yaitu sesuatu yang membuat tubuh itu menjadi segar atau sejuk. Dan yang ketiga adalah tidak haus, yaitu sesuatu yang menjadikan tenggorokan tidak pernah haus atau dahaga. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan bahwa Ar-Rayyan dengan menfathahkan huruf ra dan mentasdidkan ya mengikuti wazan fi'il dari kata arri, yang maksudnya adalah nama salah satu pintu surga yang hanya dikhususkan bagi orang-orang yang gemar saum. Dari sisi lafaz dan makna ada kaitannya, karena kata Ar-Rayyan adalah turunan dari kata Arri yang artinya bersesuaian atau sepadan dengan keadaan orang yang saum. Orang yang saum kelak akan memasuki melalui pintu tersebut dan tidak pernah merasakan kehausan atau tidak pernah merasakan dahaga. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu Ar-Rayyan hanya khusus bagi orang-orang yang saum, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati baban, di surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan, dinamakan Ar-Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, masuk melalui pintu itu
orang-orang yang saum pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak dapat dimasuki oleh yang lain. Yuqalu aina shaimun fayaqumun. Kemudian pintu itu memanggil, manakah orang-orang yang saum? Maka mereka pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak dapat seorang pun dari yang lainnya dapat memasukinya. Fa idza dakhalu ughliqa, maka apabila mereka sudah memasukinya, ughliqa, pintu itu tertutup dengan cepat. Maka kalimat di sini ughliqa yang berarti tertutup secara cepat, yang tidak dapat dimasuki oleh yang lainnya. Kalau tertutup secara perlahan, itu adalah ghallaqa, tertutup secara perlahan-lahan. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Ibnu Hajar al-Asqalani mengungkapkan lafaz hadis lainnya bahwa di surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintunya bernama Ar-Rayyan. Pintu tersebut tidaklah dimasuki selain orang-orang yang saum. Hadis yang dimaksud adalah Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati thamaniyatu abwabin. Di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun, padanya ada satu pintu yusamma Ar-Rayyan, yang dinamai Ar-Rayyan. La yadkhuluhu, tidak ada yang dapat masuk ke dalamnya illa shaimun, kecuali orang-orang yang saum. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis di atas juga menunjukkan al-jaza min jinsil amal, yaitu balasan sesuai dengan jenis amalan. Dan juga menunjukkan bahwa siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan diganti dengan yang lebih baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah azza wa jalla. Sesungguhnya engkau meninggalkan suatu karena Allah azza wa jalla, illa a'taqallahu khairan minhu, melainkan Allah akan mengganti, Allah akan memberimu khairan minhu, yang lebih baik. Orang yang saum, yang meninggalkan syahwat seperti hubungan intim, makan dan minum, semuanya ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, yada'u syahwatahu wa aqlahu wa syarabahu min ajli, disebabkan dia telah meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karenaku. Karena ia meninggalkan kenikmatan-kenikmatan tersebut karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Bahkan amalan saum ini dikhususkan untuk Allah. Allah yang nanti akan membalas amalan saum tersebut. Dalam hadis qudsi disebutkan, kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajibihi. Setiap amalan manusia adalah untuknya, kecuali amalan saum itu untuk Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pintu Ar-Rayyan yang dikhususkan Allah
bagi orang-orang yang saum. Maka ringkasnya, ikhwati iman, satu pintu surga Ar-Rayyan hanya dikhususkan bagi orang yang selalu gemar melaksanakan saum. Dua, cara memasukinya adalah dengan menaikkan saum wajib maupun saum sunnah. Tiga, amalan seorang itu untuk dirinya sendiri kecuali saum untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, amalan saum akan dibalas dengan balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Apabila dalam penyampaian ini ada ungkapan yang tidak berkenan, kekeliruan atau mungkin kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon diluruskan. Atas perhatian dan partisipasi ikhwatu iman dalam menyimak tayangan ini, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Allahu yakhudhu biaidina ila ma fi khairun lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.